Ya, pemirsa, industri teknologi global tengah menghadapi tech winter, masa atau musim dingin teknologi. Masa ketika investasi dan valuasi startup menurun tajam, termasuk juga di Indonesia. Lalu apa dampaknya bagi ekosistem digital Indonesia dan bagaimana strategi pemerintah menjaga momentum transformasi digital? Kita membahas bersama dengan Dirjen Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah. Pak Edwin, selamat pagi. Pagi, Leo. Ya, Pak Edwin, berapa banyak sebetulnya karyawan-karyawan di sektor tekno di Indonesia, Pak, yang tahun ini akhirnya harus dirampingkan dibandingkan total jumlah yang bekerja di sektor tekno ini, Pak? Wah, ini data yang harusnya dialamatkan ke Kemenaker. Tapi memang eh, kalau secara jumlah cukup yang kabupaten besar-besar ya, yang agak kena tahun ini, akhir tahun lalu dan tahun ini seperti e-Fishery, Tani Hub dan juga Investri, ada juga Solabel, Cohive dan Fabelo. Itu cukup lumayan ya, tapi saya belum ada angka pastinya. Oke. Tapi walaupun banyak tech company yang memang berguguran ya, Mm-mm. tapi juga ada yang memang masih pertumbuhannya stable growth. Terutama yang kasih solusi untuk corporate ya B2B, kayak yang paling sering muncul tuh di email saya tuh Mekari, ada juga Astro, IDN, Bobobox pun cukup stable, ininya saya monitor juga. Ya. Fore yang tahun ini eh, IPO itu juga cukup stable growth-nya, dan memang yang masih cukup tumbuh secara baik itu rata-rata dari fintech ya. Fintech lumayan masih Oke. solid tumbuhannya. Pak Edwin, sebetulnya kalau disebut winter ya atau musim dingin, itu memang secara industri mengalami tekanan atau memang harus kita lihat kasus per kasus. Tadi sempat disebut ada e-fishery. Di situ kan diduga ada penipuan laporan keuangan yang kemudian membuat akhirnya harus ter-PHK sekian orang. Tapi juga ada beberapa industri yang beberapa perusahaan yang memang gara-gara persaingan bisnis kemudian akhirnya merampingkan usahanya. Kalau Komdigi melihatnya seperti apa, Pak Edwin? Pertama sebutnya tech winter kan atau startup winter, sebenarnya kalau kita lihat yang nomor satu adalah karena turunnya investasi di perusahaan-perusahaan ini. Jadi Oh, memang ada beberapa penyebabnya ya. Kalau disebutnya penyebabnya apa? Apakah e-fishery, kasus e-fishery, Investri, Tani Hub itu mempengaruhi minat investasi ya? Ya, hmm, minat investasi. Jadi mereka melihat bahwa founders atau startup ini apakah worth to invest. Eh, tapi kalau kita lihat memang kalau riset kami mengatakan bahwa ada 4 hal yang menyebabkan startup ini gagal dalam pertumbuhannya. hmm, Yang pertama memang masalah governance dalam menjalankan perusahaan. ya, Itu sekitar 30%. Yang kedua itu adalah ketika mereka produk mereka nggak fit to market. hmm, Yang ketiga karena lack of innovations, ya jadi inovasinya tidak kompeten. Dan empat adalah ketika mereka boleh scale up, itu hmm, mereka gagal dalam membentuk timnya. Jadi tim developnya gagal sehingga membuat mereka tidak berkembang. Itu tim quality itu sudah 14%. Jadi itu ya, yang membuat kegagalan. Nah, memang kalau saya sebutkan tadi kan salah satunya adalah market fit atau gagal dalam berkompetisi. Itu juga salah hmm, satu hmm, penyebab gagalnya startup. Nah, tapi itu membuat investor sekarang jauh lebih berhati-hati ya dalam melakukan investasi di Indonesia. Dan itu di seluruh dunia memang, tapi di Indonesia di highlights ada ya, kasus-kasus besar yang membuat investor itu adalah adanya kasus-kasus hukum. Nah, ini hmm, yang terutama terkait dengan governance ataupun perilaku manajemen di startup. Nah, ini kita harus lihat bahwa startup pun mereka adalah innovators, inventors juga, tapi mereka ya. harus dilengkapi dengan unsur-unsur governance yang untuk menjalankan satu perusahaan.
Dengan governance yang tentunya diperbaiki, salah satu yang utama adalah Komdij yang melakukannya, Pak Edwin. Apakah kita masih bisa mengatakan industri startup, industri tekno di Indonesia itu masih sunrise industri, Pak? Karena sebagian mengatakan, wah jangan-jangan ini kita sedang melihat sunset industri seperti .com di awal tahun 2000 di Indonesia. Muncul banyak lalu langsung mati banyak. Bagaimana Pak Edwin? Gini, Indonesia ini punya butuh banyak solusi digital. Jadi kalau dibilang bahwa solusi digital di Indonesia tidak dibutuhkan lagi, itu enggak. Karena untuk mengejar pertumbuhan 8% seperti target Pak Prabowo, Iya, maka digitalisasi jadi satu hal yang keniscayaan harus dijalankan. Artinya banyak solusi yang bisa dijadikan dimonetisasi untuk dijadikan suatu ide bisnis atau bisa dikembangkan. Permasalahannya kan tidak cuma di situ. Jadi oke, ketika kita bisa suprastrukturnya gimana, infrastrukturnya gimana. Infrastruktur memberi aturan kelengkapan hukum di Indonesia, bagaimana menjaga uang investor itu gimana di Indonesia. Kemudian juga dari baik. sisi company-nya. Nah itu Ya, harus dilihat secara komplit. Jadi kalau saya bilang Indonesia masih membutuhkan ini dan masih bisa berkembang. Dan ini bukan seperti bubble.com yang dimana overvaluations atau lain-lainnya. Ini ya, lebih kepada bagaimana kita menjaga kepercayaan investor untuk tetap berinvestasi di Indonesia baik. dan menjaga spirit anak-anak Indonesia untuk tetap berkembang, berinovasi dan mengembangkan usahanya. Dan tugas kita pemerintah Ya, adalah menciptakan conducive environment untuk semua itu dan menjamin bahwa mereka bisa berkembang di negara kita. Nah itu yang saya baik. sekarang tekankan. Kita harap tidak ada winter dan kita harap juga ada governance yang membaik. Terima kasih Dirjen Ekosistem Digital Komdij Edwin Hidayat sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Edwin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.